Oke, jadi ini kita bahas yang baru datang, kita bahas ini ya, soal kemarin perulangan yang terakhir pola I, sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, harusnya kalau urut 1 sampai 11 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tapi output yang asli itu adalah 1, 2, bintang, 4, 5, bintang, 7, 8. Fania ngapain ke sini ya? Fan, kamu ngapain, Fan? Hai, Nah, gak kita di apa-apa. sini tuh mau nge-outputin yang ini, 1, 2 bintang, 4, 5 bintang. Nah, berarti 3 dan kelipatannya itu tuh harus diganti sama bintang. Itu analisa pertama nih. Terus coba kita lihat contoh masukan yang kedua. Ternyata kalau contoh masukan kedua, itu kan 11, 2 gitu ya. Ini tipe datanya apa? Ternyata ini juga integer gitu. Kadang-kadang tuh di atas ada dikasih datanya itu antara berapa sampai berapa. Misalnya 1 sampai 1000 gitu ya. Tapi di sini nggak ditulis, berarti ya anggap aja secara umum. Atau di sini ternyata ada di bagian bawah batasan. 1 kurang dari sama dengan N kurang dari 100. Nah, 100 itu kan kecil ya, pakai INT aja cukup. Tapi kalau nanti batasannya udah kayak 1000 yang panjang banget gitu ya, itu baru pakainya nanti long in atau long in. Ada juga unsigned login, beda-beda. Nah, kalau 11.2 nih, coba kita lihat contoh outputnya. Ternyata sama kayak analisa yang pertama, yaitu urut 1 sampai 11, tapi bilangan kelipatan 2 itu diganti sama bintang. Jadi awalnya harusnya seperti ini, yang kelipatan 2 itu diganti sama bintang. Udah deh kayak gitu. Kita lihat nih, terakhir ada contoh masukan ketiga. Nah, contoh masukan ketiga itu kan 11,5. Terus outputnya apa? Ternyata outputnya ini. Ini juga tipenya integer ya, INT. Nah, ini 1, 2, 3, 4 bintang, 6, 7, 8, 9 bintang, terus 11. Kalau misalnya di sini 5, berarti yang diganti bintang itu bilangan 5 dan kelipatan-kelipatannya. Berarti benar ya, di sini 5 sama 10. Nah, kalau kalian mau disuruh bikin codingannya nih, bikin codingannya. Ya, pertama, bentar, ini VS Code-nya aku tutup aja. Oke, pertama, kita tulis dulu header-nya. Di sini karena kalian udah tahu ya header yang apa semua atau yang ini nih, bits stdc++.h using namespace std main. Ingat jangan sampai ada typo. Ya, typo semua ternyata. Oke, dari sini masukannya ada dua. Nah, masukannya ada dua. Berarti dua variabel. Yang pertama misalnya int x, yang kedua y. Terus dari sini udah nih, habis nge-input tadi kan kita disuruh minta untuk nge-outputin seurutan bilangan dari 1 sampai si x itu, tapi dengan bilangan yang y itu diganti bintang. Nah, di sini kita pakai penerapan looping. Berarti yang looping paling gampang itu kan pakai for, ya kan? For int I, misalnya kita pakai I ya, karena kebiasaan emang pakai I, sama dengan 1 deh. 1 kurang dari, 1 titik koma, I kurang dari sama dengan sama X-nya. Terus I plus plus. Habis looping ini, yang mau kita jadikan bintang, itu kan kelipatan. Nah, kalau kita bahas kelipatan, pasti keingetnya sama modulo kan. Jadi misalnya nih, angka 2 gitu, terus 4, 6, misalnya kelipatan 2 ya. Berarti ini tuh ketika di modulo sama 2, dia habis. Berarti if-nya kita di sini adalah if si I itu dimodulokan dengan Y, itu sama dengan 0, berarti habis, maka kita tulisnya bintang. Jadi si out bintang. Terus jangan lupa n-line. Nah, kalau misalnya dia ketika di modulo itu nggak habis, dalam artian dia itu bukan kelipatannya gitu kan, berarti kalian harus ngeluarin angka itu sendiri. Angka itu sendiri berarti si out I. Kayak gini. Nah, ada yang keliru nih. Ternyata ini kita kan nggak pakai langsung ini ya, karena dia masih pakainya spasi. Nah, terus spasinya kita tulisnya di mana gitu. Kita misalin aja di bawahnya sini kita bikin if else lagi. Sekarang, kalau kalian perhatikan, dari contoh keluaran ini, yang ada spasinya itu setelah angka untuk memisahkan angka lainnya atau bintang lainnya gitu kan. Tapi setelah angka terakhir, dia itu nggak boleh ada spasi. Itu yang perlu diperhatiin. Nah, kalau misalnya kita terakhir di bawah sini kita kasih kayak gini, kasih spasi, nanti yang ada program kalian itu, waktu setelah ngeprint 11, itu bakal ngeprint spasi lagi. Yang mana kalau kalian ngumpulin ini, harusnya secara apa ya, secara logikanya itu pasti salah. Karena terakhirnya itu nggak boleh spasi. Tapi terakhirnya itu harus n-line atau ENDL atau pakai kayak gini juga bisa, put petik gini. Nah, berarti kita harus pakai if else baru.
di sini kalau kalian tulis, dia akan endline ketika yang di print sama dengan X. Terus dia akan spasi ketika bukan sama dengan X, gitu kan ya. Berarti kalau kita tulis kayak gini boleh nih, if I sama dengan X gitu, kita keluarin cout ENDL. Terus kalau misalnya dia bukan X, ini bukan gini ya, ketika tidak sama dengan X. Nah, pertanyaan barunya apakah dia pakai else if? Nah, kalau kalian pakai else if, gini ya, else if I tidak sama dengan X, cout spasi kayak gini, ini tuh menyebabkan ada suatu kasus nanti ada yang ketinggalan, atau mungkin kalian bisa aja naruh yang ini itu di atasnya if yang sebelumnya. Nah, makanya di sini untuk menangani kita coba aja pakai kayak gini dulu. Kita lihat udah sesuai belum sih kalau kayak gini. Kita jalanin. Misalnya nama filenya apa ya? 6H ya, ini soal 6H. Nah, ini ada yang salah. Oke, hapus. Waktu dijalanin, loh kok langsung ini? Kok nggak bisa sih nge-input? Nah, ternyata teman-teman lupa. Di sini harus ada CI-nya. Jadi nge-coding itu nggak apa-apa dikit-dikit, terus kalian cek salahnya daripada udah banyak, terus nanti nggak ketemu salahnya, ya kan? Terus ini misalnya kita ketik 11.2. Kita lihat nih, outputnya udah sesuai atau belum. Ternyata waktu 11.2 sudah sesuai, 1 bintang dan seterusnya sampai bintang 11. Nah, kita coba yang lain nih. Kita misalin yang contoh masukan 3 nih, 11 sama 5. 11 sama 5 itu kan jadinya 1, 2, 3, 4 bintang 6, 7, 8, 9 bintang 11. Nah, terus setelah 11 ini itu udah nggak ada spasi sebenarnya, tapi kalau kalian kayak giniin itu masih bisa ditarik-tarik sepi, sebenarnya udah nggak ada ya. Jadi ini udah aman. Nah, nanti boleh nih kalian coba submit ini udah benar atau belum. Oke, jadi jangan lupa buat ngasih spasi sama ngasih baris baru. Itu untuk pembahasan yang 6H. Kayaknya ini juga masih ini ya, refresh materi kemarin. Berarti soal yang perulangan bab 6 udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu dari soal yang tadi? Oke, kayak biasa ya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat atau langsung on mic aja. Oke, karena mungkin belum ada, nih aku lanjutin dulu ke latihan yang ini. Nah, sambil dikerjain ya, sambil coba dikerjain. Biar nggak cuma aku yang ngerjain kan. Ini kemarin kita udah belajar looping. Nah, terus kemarin kita juga sempat belajar tentang break sama continue. Nah, untuk penerapan break continue sama di sini juga ditambahin exit. Nah, itu kalian coba kerjain ini. Dibaca ya. Oke, mungkin karena ini aku udah ngerjain juga, aku rangkum buat kalian dulu deh, biar ngerjainnya gampang. Jadi untuk soal ini, kalian tuh diminta untuk mengoutputkan atau menghasilkan memprint angka 1 sampai N secara berurutan satu per baris dengan aturan bla 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 bla. Lompati bilangan kelipatan 10. Jika program akan mencetak bilangan 42, jangan cetak 42 tapi cetak error dan jangan cetak apa-apa lagi. Kalau kalian lihat di sini, contoh inputnya itu 12. Terus ada 1 sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini angka 10 itu nggak keluar. Karena dari soal itu dia nggak dibolehin lompati bilangan kelipatan 10. Terus contoh lagi yang 44. Kalau 44 benar ya 10-nya nggak ada, 20-nya nggak ada, 30 nggak ada, 40 nggak ada. Sampai waktu 42 dia itu nggak bisa nge-outputkan 42. Tapi dia malah error. Kayak gitu. Bentar. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kayak aku tulis di sini ya. Jadi kalau misalnya tadi ada 2 aturan nih. Yang pertama, kalau kelipatan 10 itu di skip. Nah, kemarin kita udah ada tuh di soal quizzes yang teman-teman kerjain. Masih ingat ya soal quizzesnya? Kalau mau nge-skip sesuatu angka atau suatu indeks, pakainya itu adalah continue. Nah, kalau misalnya kelipatan 10 itu kan harus di skip, berarti pakainya continue. Terus kalau misalnya udah ketemu angka 42 itu diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan itu pakainya kan bisa exit. Terus atau mungkin pakai break. Itu terserah kalian. Nah, untuk caranya gimana? Oke, langsung kita coba ngoding aja ya. Kita bikin file baru. Paling atas, karena kalian udah tahu bits dan sebagainya, kita pakai itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau pakai IOStream, boleh, nggak salah. Using namespace, nah ini typo.
Aku sering typo buat nulis using namespace, kayak kelewatan gitu tangannya ya kan. Nah, di sini inputnya 1 angka, int terserah mau variabelnya namanya apa. Misalnya nama variabelnya kita kasih 6. 6 itu maksudnya number. Nah, terus jangan lupa untuk menginput cin 6. Oke Kak, kita udah punya variabel 6, udah kita input juga. Sekarang kita mau nge-outputkan bilangan itu secara urut dulu. Berarti pakai looping kan. For int i sama dengan 0, i kurang dari 6. Nah, ini karena mulainya dari 1, kita langsung pakai i-nya 1 aja, ininya sama dengan. Terus i plus plus. Nah, kalau misalnya kita masukin syaratnya dulu. If i mod 10 itu sama dengan 0, berarti dia kelipatan 10, kalian continue. Biar nggak ngapa-ngapain, jadi di skip. Terus else if i sama dengan 42, kalau i-nya 42 tadi kan itu udah selesai. Nah, tapi sebelum selesai kalian harus cetak error dulu. Cout apa tadi error. Errornya tulisannya harus sama ya. Kalau besar besar semua, kalau kecil kecil semua. Pokoknya benar-benar harus sesuai. Kalau udah if else if kayak gini, boleh di bagian sini kalian kasih sisanya. Atau mungkin di sini kalian mau langsung else gitu. Boleh banget, terserah. Terus ini cout, i itu sendiri. Jangan lupa untuk endline, karena dia ngaperinnya selalu ke bawah gitu. Kalau udah kayak gini, harus apa lagi? Nah, jangan lupa kalau sudah di sini, sudah error, itu tuh kalian bisa pakai sebenarnya langsung return 0 di sini, itu nggak masalah. Nanti di sini juga ada return 0, itu tuh nggak masalah. Jadi dia kalau di sini udah memenuhi, udah kalian keluar error, dia langsung selesai. Jadi return 0 itu fungsinya adalah menyelesaikan program. Walaupun di bawahnya itu masih ada kata-kata atau masih ada baris codingan kalian, tapi ketika udah nemu si return 0, itu udah pasti keluar, udah pasti exit. Nah, di sini kalian punya opsi, bisa pakai return 0, atau bisa juga pakai break. Kenapa kok aku bisa ngasih tahu ada 2 cara? Karena ketika kalian break di sini, looping dari baris 7 sampai baris 16 itu akan berhenti atau akan selesai. Kalau misalnya selesai atau berhenti, berarti ya udah baliknya ke bawah sini, ketemunya return 0. Jadi nanti kalau kalian pakai break, nanti ketemunya return 0. Tapi kalau pakai return 0 di sini, itu nggak ketemu yang bawah. Benar-benar berhentinya ya udah di sini, nggak sampai bawah. Mungkin aku contohin jalanin ya, biar kebayang. Ini kita pertemuan 6. Oke, kita coba inputnya adalah 49. Nah, waktu di outputin, hasilnya itu udah sesuai nih. 1, 2, 3 urut 9, yang kelipatan 10 nggak ada, 20 nggak ada, 30 nggak ada, 40 nggak ada. Habis 41, langsung error, dan program berhenti. Berarti di sini dapat diambil kesimpulan kalau misalnya return 0 itu nggak harus ada di akhir. Jadi di tengah-tengah nggak apa-apa, tapi pastiin kalian memang mau menyelesaikan program di situ. Kak, contoh misalnya aku mau pakai return 0-nya di sini. Ada 3 return 0. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika kalian sudah melakukan ini sekali, program kalian berhenti. Misalnya, tadi kalian masukin 49, ya kan ya? Masih ingat ya 49 tadi masukinnya. Waktu 49 kalian masukin, tadi keluarnya itu ya 1 sampai 49 sesuai contoh yang ada di soal Toki. Tapi kalau kayak gini, ketika kalian jalanin, yang ke print itu nggak 1 sampai 49. Tapi yang ke print adalah cuman 1. Karena ketika dia selesai mengeprint si out i atau i pertama adalah sama dengan 1, dia langsung keluar. Program kalian berhenti. Bukan hanya berhenti dalam loopingan, tapi berhenti secara keseluruhan. Jadi misal di bawah sini tuh ada si out, apa gitu ya. Nanti ini nggak bakal jalan karena programnya udah berhenti. Tapi kalau pakainya break, nih ya kita coba pakai break yang atas. Ini hapus dulu return 0-nya. Si out itu tuh bakal keluar, misalnya 49. Nah, habis error tuh keluar apa. Berarti kalau misalnya break itu nggak menyelesaikan program. Itu ya bedanya. Sebenarnya ada lagi exit 0. Mari kita coba. Seingat aku penulisan exit 0 itu adalah kayak gini. Nah, tuh loh kepencet. Nah, ini.
waktu dikeluarin ternyata cuma 491. Berarti sama aja ketika si exit tadi ditulisnya return. Berarti return 0 sama exit 0 itu punya fungsi yang sama. Kayak gitu ya. Ini penjelasan lebih dalam tentang break, continue, return 0, exit 0, dan sebagainya. Jadi untuk soal ini udah cukup jelas ya kayaknya. Apa mungkin ada yang mau ditanya ini dari teman-teman semua? Atau udah aman? Oke, beberapa udah pada bilang aman ya. Terima kasih konfirmasinya dan reaksinya. Oke, kita lanjut kalau gitu nih, karena udah aman. Aku rasa soal pola 2 sama pola 3, bentar, nanti dulu. Aku mau kasih soal, ini, bentar ya. Nah ini, mana ya? Ini apa ya soalnya? Oh jangan. Oh ini, jangan deh, jangan ini kegampangan kayaknya. Nah, biasanya kalau soal-soal yang asli, ya nggak asli sih, ya ini juga soal asli ya, cuman selain soal Toki gitu, mungkin kalian bosen kalau lihat Toki. Ini ada contoh soal lain, jadi kalau mungkin boleh nih teman-teman baca dulu, sambil aku baca bareng ya. Jadi ada Hamsafar, nama orang gitu kan. Dia seorang mahasiswa ngambil mata kuliah dasar pemrograman, atau misalnya ini adalah kalian gitu kan. Nah, dia mau bikin sebuah pola zigzag yang mana dia tuh pengen bikin dua pola zigzag, yaitu tipe E, di mana hanya baris ganjil yang diberi satu spasi di awal baris, dan tipe P, di mana hanya baris genap yang diberi satu spasi di awal baris. Selain itu, pola zigzag itu juga memiliki panjang sebanyak P baris dan lebar sebanyak L kolom. Bantulah Hamsafar untuk membuat program tersebut. Inputnya, baris pertama merupakan sebuah bilangan bulat T yang menunjukkan berapa buah test case yang akan dijalankan. T baris berikutnya terpilih dari data XPL, di mana X itu berisi data bertipe char, berarti ini pakainya char, charnya itu pilihannya cuma huruf P kecil atau E kecil. Ingat ya, C++ itu case sensitive. Jadi kalau kalian pakai P besar dan pakai P kecil, itu berbeda. Ingat-ingat ya, itu yang harus diingat. Nah, constraint. Constraint itu sama kayak yang tadi, batasan. Jadi batasan itu maksudnya adalah di sini kalau T itu tuh cuma antara 1 sampai 10. Terus P sama L-nya cuma antara 1 sampai 400. Terus X-nya itu cuma antara E kecil dan P kecil. Nggak mungkin E besar, nggak mungkin Z kecil, itu nggak. Nah, kita ke contoh nih. Ada sampel input 2, P, 37, terus ada E, 98. Nah, di sini kita cuma dikasih contoh satu. Tapi nanti kalau kita udah submit, itu biasanya test case-nya ada banyak, nggak cuma satu. Jadi belum tentu ketika kalian memenuhi ini, itu kalian memenuhi semua permintaan dari soal. Bisa aja benernya cuma di ketika inputannya itu yang kayak di contoh. Tapi ketika inputannya udah nggak kayak contoh, itu bisa aja jawaban kalian salah. Mungkin ini aku ajarin cara ngodingnya juga ya, sambil kalian coba nih. Jadi biar nggak aku aja yang ngoding gitu kan. Oke. Berarti kira-kira pertama kali kita harus ngapain dulu ya kan? Kalau misalnya teman-teman udah kepikiran suatu ide, boleh ya langsung ketik aja di chat, bilang ke aku. Nanti aku bacain. Kalau misalnya benar bisa dipakai, kita pakai. Jadi kayak tahu gitu loh, koreksi teman-teman udah ngerti belum? Atau misalnya teman-teman udah kepikiran beberapa kasus, ternyata masih ada yang kurang satu, jadi aku bisa koreksi. Daripada kalian ngeliatin aku doang, itu tuh sayang banget. Oke, ini pertama bikin fungsi utama, berarti int main. Habis int main itu apa? Habis int main tadi kita contohnya di sini itu ada berapa variabel tadi? Ada T, X, P, L, ada 4 variabel. Nah, kalian boleh nama variabelnya pakai huruf T besar, boleh juga pakai X besar, P besar, L besar, atau kalau nggak pengen, boleh pakai yang lain. Misalnya kita pakai yang gampang dimengerti. INT pertama query. Ada yang tahu nggak query itu apa? Query itu kalau dalam bahasanya itu maksudnya berapa kali sih percobaannya? Kayak ini nih, contohnya kan 2. Berarti dia tuh 2 kali jalan. Yang pertama jalan untuk P37, yang kedua jalan untuk E98. Jadi kalau misalnya si query-nya tadi itu sama dengan 5, nanti output-nya ada 5 contoh. Misalnya P23, P513 gitu. Terus atau E92 atau P34, terus
E81. Nah, ini baru kalau query-nya 5 ya 5 kali, query-nya 2 ya 2 kali. Nah, itu terserah ya, penamaan variabel bebas. Nah, habis satu variabel udah kita bikin. Berarti tadi kan totalnya 4. Ya udah, bikin aja, samain aja di sini gitu. Samain aja berarti misalnya di sini kita punya X tadi kan bentuknya char, berarti X itu nggak ditulis di sini. Alias kita bikinnya di bawah sini, misalnya char huruf gitu. Ini maksudnya aku tulis samping ya, huruf itu X besar. Terus di sini aku tulis query itu maksudnya adalah T. Terus tadi ada P sama L. P sama L itu berarti yang satu panjang, satu lebar ya kalau nggak salah tadi. Salah, maksudnya baris sama kolam. Ya sama sih, panjang lebar juga sama aja. Kalau kayak gitu berarti kita bikin aja di sini baris, kolom. Baris itu P, kolom itu L. Baris itu gak apa ya, kita tulis satu-satu, takutnya ada yang masih bingung gitu kan. Kolomnya L. Nah, habis ini kita langsung aja inputin si angka si angka query-nya, berarti cin query. Nah, habis gitu ya udah kerjain sebanyak query-nya. Kemarin itu ada yang nanya, Kak, kalau kan biasanya pakainya for INTI sama dengan 0, I kurang dari query dan sebagainya. Terus kemarin kakak sempat kasih contoh. Nah, ini untung aja kemarin ada yang nanya, kalau while query main itu kok bisa sih? Nah, ini tuh nggak selalu nggak selalu kondisi aja, tapi ini juga kondisi karena nanti dia karena berkurang terus itu bisa sampai mencapai 0 yang udah aku jelasin kemarin. Nah, while query main berarti di sini kalau aku kasih penjelasan jalan programnya sebanyak query kali. Jadi kalau query-nya itu 10 ya berarti sebanyak 10 kali gitu. Oke, habisnya ini ngapain? Ternyata habis nge-input si query-nya kita input ini huruf-hurufnya. Berarti cin yang pertama adalah huruf, yang kedua adalah baris, yang ketiga adalah kolom. Kayak gini. Habis input huruf baris kolom, ingat ya teman-teman, ini soalnya nggak ada di Toki. Ini soalnya cuma ada di aku doang. Kalian belum tentu bisa buka soalnya. Jadi boleh ya dilihat. Nanti boleh lihat di recordnya juga, nggak apa-apa. Nah, terus pertama kali yang diminta untuk output, itu keluarin test case 1 sama test case 2. Berarti setelah cin, otomatis kita harus out, kayak ini, test case. Terus kasih strip. Nah, angka 1 itu muncul dari mana? Nah, karena di sini tadi itu kita pakainya while query main, ternyata kalau kita mau pakai test case ini, kita harus punya variabel baru lagi. Jadi, ya udah kita lanjutin aja ya, karena udah terlanjur gitu. Kita bikin di atas nih, variabel int i. I-nya indeksnya manual gitu. I-nya awalnya adalah 1. Berarti di sini cout i, terus endl atau endline. Habis selesai, kalian kasih i++, karena nanti biar waktu looping, test case-nya itu bukan test case 1, tapi jadi test case selanjutnya, berarti test case 2, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi kan peraturannya itu apa? Kalau misalnya diawali E, itu, bentar kita baca ya, namun ia ingin membuat dua pola zigzag, yaitu tipe E di mana hanya garis ganjil yang diberi satu spasi di awal. Jadi contohnya nih kalau yang E itu berarti contoh kedua ya. Yang ganjil depannya ada spasinya, genap nggak ada. Ganjil ada, genap. Nah, kalau misalnya depannya P berarti yang genap yang dikasih spasi. Wah, gampang ya. Untuk panjangnya itu sesuai masukannya si P sama L-nya. P sama L-nya itu baris sama kolom. Berarti misalnya ini P-nya ini 3, berarti barisnya ada 3. Kolomnya ada 7. Nah, kolomnya 7 itu maksudnya ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ke 6, 7 gitu. Jadi, nggak terhitung spasinya. Begitu. Jadi sebenarnya kalau di soal itu boleh aku bilang kurang tepat karena namanya bukan kolom. Jadi dia harusnya panjang dan lebar aja gitu. Harusnya nggak usah nulis baris sama kolom. Gitu ya. Nah, habis ini kita pakai percabangan. Percabangannya berarti if else. If yang pertama nih, kalau misalnya si huruf itu E, berarti if huruf, ingat buat menyaman dengan kan sama dengannya 2. Terus kalau pakai ngecek ke huruf, pakai petik 1, kasih E. Berarti ini kalau misalnya hurufnya sama dengan E. Kalau misalnya hurufnya sama dengan E, berarti kita harus bikin dia jalannya sebanyak 3 baris, sebanyak si ini, tapi yang depan itu harus ada spasinya. Gitu.
boleh nih aku bikin suatu variabel. Pakainya apa ya yang enak? Kayaknya kita belum pakai int. Ini kayak variabel simpanan ya, misalnya int_tmp. Ini. Kita bikin sama dengan 1. Jadi untuk permulaan. Terus karena kita mau pakai while ya. Tadi kan kita pakai while, sekarang kita pakai while lagi. Nah, sebenarnya tem itu buat apa? Tem itu buat menghitung dia itu sudah sampai berapa. Sudah sampai panjangnya atau belum. Berarti panjang itu di sini barisnya ya kan. Di sini while tem kurang dari sama dengan baris, berarti masih memenuhi. Nah, ini pakai kondisi. While time kurang dari sama dengan baris, kan kita harus mengoutputkan ini, bintang, terus ngeluarin pagar, kayak gitu. Karena ini programnya sebenarnya agak panjang if-nya, jadi nggak apa-apa ya, if lagi, si tem itu kita hitung. Baris ke itu, kan tadi ada syaratnya, kalau si hurufnya E, itu baris yang ganjil harus ada spasinya, berarti if tem itu dimoduloin 2 itu tidak sama dengan 0, berarti ganjil ya kan. Kalau dimoduloin 2 itu nggak 0, itu ganjil. Salah. Ini aku tulis di sebelahnya, ini maksudnya ganjil. Nah, kalau tem mod 2 itu nggak sama dengan 0 atau dia ganjil, kalian kasih cout spasi dulu di depannya. Nah, kayak gini. Udah deh, kalian udah ngasih spasi, ya udah sekarang kita mau ngeprint bintang pagar, berarti pakai looping. Kita pakai for deh. Tadi udah while-nya udah banyak, kita contoh for. Nah, perlu diperhatiin teman-teman. Looping itu, ini kan loopingnya ada 3 kali ya. Kalau misalnya ini tuh ada batasan waktu nggak ya? Nah, aku nggak tahu batasan waktunya berapa. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin tuh jangan terlalu banyak looping dalam looping atau if dalam if. Karena itu tidak efisien. Itu bisa bikin program kalian nanti salah. Atau namanya verdictnya itu TLE, nah nanti aku jelasin. Jadi ini for, misalnya kita punya INTJ, kan tadi I udah ada ya. INTJ sama dengan 1, J kurang dari, sama dengan, berarti tadi udah baris, kita ke kolom nih, ke kolom J++ gitu. Kalau misalnya si J itu di modulo 2, kenapa kok pakai modulo 2? Nah, kalian perlu perhatiin, kalau misalnya yang keprint dulu kan bintang baru pagar. Berarti kalau ganjil itu bintang, kalau pagar itu kalau pagar itu genap. Nah, berarti kalau if J mod 2 itu tidak sama dengan 0, ini ganjil ya. Kalau ganjil, si out-nya adalah bintang, kayak gini. Tapi kalau else, si out-nya itu pagar. Oke. Sampai sini kita udah dapat program ini. Atau mungkin karena dia cuma 1 baris, kita nggak usah pakai kurung-kurung awal, itu nggak masalah. Jadi ini bisa dipindah ke atas. Kayak gini, ini boleh. Habisnya udah bintang sama pagar, kita sekarang ngeluarin end line atau baris baru. Nah, berarti itu setelah apa? Setelah ini. Masih ada di dalam while. Berarti di sini si out, atau kita pakai puts. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu pakai puts. Puts itu fungsinya sama. Nah, udah deh. Dari sini kalian udah selesai bikin kalau contoh masukannya itu E. Nah, nanti kalian harus bikin juga di sini else if. Kalau masukannya si huruf itu sama dengan, tadi udah E, satu lagi itu P. Nah, atau kalian nggak usah masukin else if huruf sama dengan P, tapi else aja itu udah cukup. Kenapa? Karena di constraint itu cuma E sama P. Jadi kalau nggak E, pasti P. Kalau kalian masukin else, pasti itu P masukannya. Oke, rasanya buat yang bagian bawah ini kalian bisa bikin sendiri ya. Kalian lanjutin dulu ya. Karena kalau aku jelasin kayaknya terlalu panjang juga. Gitu. Caranya gimana? Caranya mungkin aku sekilas aja mirip kayak gini. Bedanya adalah dia kalau spasi yang ini, spasinya digenap. Berarti nanti ini diganti sama dengan 2 kali. Jadi kayak gini. Bukan kayak gini. Untuk yang T. Terus udah, itu aja. Untuk yang ininya sama. Berarti sebenarnya kalau kalian mau, bagian ini kan sama. Nah, itu kalian hapus aja. Jadi ini bisa kalian hapus gitu, terus kalian taruh di luar while-nya. Jadi nanti itu berlaku untuk baik kasus P maupun kasus E. Itu lebih singkat. Kalau ini cara manual, jadi kayak kalian hitung satu-satu. Kayak gitu. Ini untuk contoh soal lain ya, di luar soal topik. Sebenarnya ada contoh lain juga sih, banyak. Kalau dari teman-teman, soal ini aman nggak? Atau mungkin masih terlalu bingung nulisnya karena kayaknya banyak nih ya itu yang ditulis, Kak. Aku masih belum paham. Nih. Sama kalian tuh jangan bosan-bosan ya buat ngetik, atau bahkan kemampuan kecepatan kalian mengetik itu tuh dibutuhkan juga sebenarnya kalau kalian mau ikut lomba namanya competitive programming. Karena beda sedetik sama orang aja itu udah nilainya beda banget gitu kan.
Oke, mungkin contoh soal ini aman ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, kayak biasa, tanyain aja langsung. Oke. Soal ini udah. Ini soal Toki. Nah, ini cukup asik ya. Ini harus dikerjain sih. Bikin kayak gini, terus kalian harus bisa bikin segitiga itu, terus nanti kalian juga harus bisa kalau bikinnya adalah segitiganya, misalnya, pencet. Misalnya segitiganya kayak gini, atau mungkin kalian udah disuruh bikin diamond, itu juga harus bisa. Mungkin ini ya, sambil teman-teman ngerjain, aku mau minta kalian coba bikin program. Kan kalau di Toki udah ya, ini segitiganya miring. Aku minta kalian bikin program ini deh. Cara untuk ngeprint ini, kalau misalnya ini inputannya, boleh inputnya 3. Kalau inputnya 3, nanti berarti dia setengahnya itu 3. Jadi ini 3, ini sisanya. Kayak gitu. Boleh dicoba dulu teman-teman sambil aku mau nyiapin materi yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau nggak salah ini pakai if else aja udah cukup sih. Jadi nanti aku kasih contoh lagi, kalau misalnya inputnya 5, itu keluarnya hasilnya kayak gini. Ntar aku kopas aja. Ini berarti nanti contohnya kayak gini. Ini kalau contoh masukannya itu 5, berarti setengahnya itu ada 5 baris. Nah, ini coba ya dikerjain. Aku mau kasih Google Drive-nya dulu buat tempat kalian ngumpulin. Kalau nggak bisa, kalau misalnya masih belum bisa, nggak apa-apa. Aku bahas juga. Mana ya grup kalian tuh apa namanya, dasar pemrograman ya. Coba dikerjain ya semuanya ini, kalau bisa ber9 pada ngerjain nih. Biar kalian tahu cara-cara ngerjainnya gitu. Ctrl C. Nanti nama filenya kasih nama kalian .cpp ya. Jadi nanti waktu dikumpulin ke Google Drive, aku tahu itu punya siapa. Biar aku bisa. Oke, ini ada yang nanya, Kak, nggak tahu cara naruh bintangnya di tengah. Nah, itu pertanyaan bagus nih. Sebentar, aku mau ngopi Google Drive dulu ya. Change. Yang udah selesai, kirim taruh di Google Drive. Oke, jadi aku kasih tips trik kali ya. Tapi aku nggak nge-spill dulu, aku tunggu sampai kalian ngerjain. Jadi caranya itu, di sini kan ada spasi kan teman-teman. Di sini ada spasi, di sini ada bintang. Setelah itu, kalian pokoknya setelah udah bintang mau nyulain tuh nggak usah dipikir, nggak usah dikeluarin spasi. Jadi nggak usah kalian kayak spasi itu nggak usah. Langsung aja nyulain. Itu tips pertama. Tips kedua adalah, di sini itu loopingnya kalian bagi 2. Maksudnya bagi 2 gimana? Ini kan ada yang bentuknya segitiga asli, ada segitiga kebalik gitu kan. Atau bahkan di sini kalau kalian lihat yang bagian ini, itu tuh kayak cerminnya gitu kan. Jadi bisa aja kalian tuh bikin program ini sampai sini, sampai ngeprint ini, terus kalian ngeprint si cerminnya ini sendirian, nggak usah masuk looping. Terus bisa juga kalian langsung ngeprint kebalikan yang ada di atas tadi. Berarti dengan cara yang kayak atas, tapi dibalik. Itu juga bisa. Nanti perlu dilihat depannya itu berapa. Kalau misalnya kalian pakainya, coret-coretnya pakai komputer atau pakai laptop, itu aku saranin paling gampang visualisasinya, paling mudah itu di Excel. Jadi misal nih, ya nggak bisa. Misal aja kita punya, tadi contohnya 3 baris ya. Kalau 3 baris itu kita pakai di sini ya, bintang, 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 terus ini bintang. Nah, di bawahnya itu juga bintang, bintang bentuk diamond. Nah, ini mungkin kalau misalnya masih agak nggak kelihatan, aku gedein aja. Aku bold juga, aku taruh tengah. Nah, dari sini, ini kan kalau inputnya 3 ya, aku tulis di sini. Ini input sama dengan 3. Input sama dengan 3, itu berarti di atas 2, di bawah 2. Di tengah ada 1. Itu pertama. Nah, ketika input 3, berarti kalau kalian lihat itu lihat yang dalam kotak ini aja. Mungkin aku kasih tabel, jadi bentuk tabel. Di sini tuh spasi. Misal aja spasi itu aku kasih huruf Y, 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 Y. Nah, tadi aku bilang kalau dibagi 2 aja loopingnya. Looping bagian segitiga asli sama segitiga yang kebalik. Jadi biar kalian gampang bagi kasusnya. Jadi untuk yang pertama nih, yang pertama itu aku mau bikin yang atas dulu. Nah, berarti kalau mau bikin yang atas, itu kan kalian harus jalaninnya gini. Kalian lihat bintangnya tuh ada berapa dulu. Di sini spasi bintang, ya bintang. Spasinya ini ada 2, bintangnya 1. Spasinya 1, bintangnya 3. Ini spasinya 0, bintangnya 5. Terus ini spasinya 1, bintangnya 3, spasinya 2, bintangnya 1. Oke,
Dari sini udah kelihatan bentuk pola. Spasinya itu dari 2, terus turun sampai ke 0, terus di sini naik. Kalau bintangnya, dia itu naiknya nambah 2, berarti kayak aritmatika yang bedanya itu 2. Nah, caranya berarti looping pertama untuk segitiga asli misalnya. Aku tulis di sini ya, biar nulisnya gampang. Loop 1 untuk segitiga asli, dan loop 2 untuk segitiga terbalik. Terus nanti tengah-tengahnya itu boleh kalian print bintang sebanyak sesuatu. Nah, mungkin yang paling gampang kita hitung ini, sesuatunya itu berapa. Ternyata kalau inputnya 3, ngeprintnya 5. Terus kalau misalnya inputnya 5, ngeprintnya berapa bintang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kalau misalnya 3 itu jadi 5, 5 jadi 9, nah ini main pola. Berarti 5 itu dapatnya dari 3 kali 2 kurangi 1. Kalau 9 dapatnya 5 kali 2 kurang 1. Nah ini kalian harus pintar melogika-logika. Cara taruhnya gimana gitu. Cara menghitung polanya seperti apa. Berarti untuk tengah-tengah sini, kita udah tahu nih polanya adalah 3 kali 2 kurangi 1, atau 5 kali 2 kurangi 1. Bisa aja kita langsung tulis untuk tengah-tengahnya, yang bagian tengah-tengah, itu tuh nanti misalnya inputnya itu N gitu. Berarti nanti di tengah itu kalian print bintang sebanyak 2N min 1. Udah kalian dapat ini. Sekarang kalian cari cara looping 1 segitiga terbalik sama looping 2 segitiga terbalik. Nah, caranya untuk looping 1 segitiga asli, itu kan tadi spasinya 2. 2 itu dapatnya dari mana? Ternyata dapatnya itu dari ini. Kalian tadi kan inputnya, di sini contoh inputnya 3. Kita bandingin sama inputnya 5. Mana sih? Kalau inputnya 5, spasinya berapa? Nanti kalian bandingin. Kalau inputnya 3, spasinya 2, berarti berkurang 1. Berarti di sini adalah, misalnya inputnya tadi N, misalnya tadi inputnya N, berarti di sini adalah polanya N-1. Ini tadi kan 2, dikurangi lagi, N-1, min 1 gitu. Terus ini 0 ini, ya udah nggak usah dipikir. Oke, berarti untuk pola spasi yang looping pertama, itu pakainya N-1. Dengan N-1 itu akan selalu dikurangi min 1 sampai habis. Nah, ini kalau yang bintang, dia kan habis 1, 3. Nah, pertama itu kalian bikin default-nya selalu 1. Nanti untuk selanjutnya adalah ditambahkan 2. Jadi misalnya tadi 1, sekarang jadinya 3. Kalau tadinya 3, sekarangnya jadi 5. Kalau tadinya 5, sekarangnya 7. Kayak gitu. Kalau dari logikanya ada yang udah kepikiran nggak cara ngodingnya gimana? Atau mungkin aku mau tanya nih ke kalian. Kalian pengen coba codingannya sendiri atau pengen coding bareng-bareng sama aku di sini? Jawab di chat ya. Atau mau jadi tugas dibahasnya minggu depan? Atau gimana? Kalian pengennya gimana? Voting ya. Ini udah ada satu nih yang jawab. Yuk yang lain. Pengen dibahas bareng atau pengen ngerjain sendiri? Oke, aku ambil suara terbanyak ya. Aku tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi suara terbanyak itu jadi tugas. Nah, ini tugasnya sifatnya tidak memaksa, tapi kalian boleh dicoba. Nanti ini kan ada yang minta dibahas juga. Nah, aku bahasnya itu minggu depan. Aku langsung kasih codingannya. Jadi nanti nggak usah lama-lama. Jadi aku langsung kasih contoh nih, teman-teman yang kemarin tuh codingannya kayak gini. Nah, itu kalian kerjain dulu ya. Jadi buat bikin diamond ini, aku rasa ini project pertama kalian nih. Gimana caranya untuk membuat gambar ini? Ingat ya, kayak gini. Boleh dikerjain nanti malam atau besok. Nanti hari Sabtu aku bahas gitu. Oke, terima kasih jawabannya dari teman-teman. Oke, jadi ini udah kita bahas diamond. Bahas diamond, terus jangan lupa ini dicoba juga, ini mirip-mirip. Nanti kalau ada waktu kita bahas sama pola 3 itu mirip, tapi ini agak rumit karena dia pakainya angka. Oke, ada yang request soalnya nanti di-share lagi ya, aku share nanti, oke? Aku tulis juga di sini di everyone. Oh, nggak usah deh, aku taruh di Google Drive aja ya. Contoh input, contoh output, sama deskripsinya aku taruh di Google Drive yang tadi.
BTW Google Drive tadi itu sama kayak yang pernah aku share di grup WA, namanya intip.in. Apa ya, lupa, bentar. Intip.in CPP dasar, terus linknya disimpan karena di situ ada record, ada materi, sama ada tugas kalian yang dulu sekali pernah kan ya, udah itu. Yang belum simpen linknya boleh disimpan ya, itu lumayan. Recordnya bisa kalian tonton kapan aja. Oke, nanti nih kalau ada waktu kita bahas juga, tapi sekarang aku pengen ngajarin tentang array dulu, karena kemarin nggak sempat bahas tentang array, sama verdict belum kita jelasin. Bentar teman-teman, aku mau nafas dulu ya, sama ngambil buat coret-coret.